kontranya gitu Kak? Ya, itu kembali kepada pendapat pribadi masing-masing. Tentunya kami dari tim kuasa hukum merasa kenapa harus dibentuknya tim ini, karena menurut kami kasus ini sudah seperti bola liar yang kemana-mana gitu. Jadi beberapa asumsi, beberapa pendapat yang justru ada yang menyudutkan, bahkan ada yang berbagai macam lah gitu ya. Akhirnya kami sudah rapat khusus internal gitu kan dari tim kuasa hukum. Itulah jalan keluar yang mungkin kita harus menyarankan untuk membentuk tim pencari fakta agar kasus ini tidak menjadi bola liar kemana-mana. Artinya dalam arti gini, ada lembaga penengah antara masyarakat dan kepolisian sehingga fakta-fakta yang terjadi pada tahun 2016 sampai dengan 2024 ini terbongkar gitu, terkuak. Apa sih yang sebenarnya ada gitu. Karena selama ini kan kita masih menerka-nerka apa yang terjadi pada tahun 2016 dan kenapa BAP 2016 dan 2024 itu sangat berbeda jauh. Seperti itu. Oke, jadi walaupun banyak yang mempertanyakan urgensinya dibentuk TPF, kalau dari dirimu sendiri menanggapinya lebih kepada bola liarnya ya Kak? Iya, jadi agar maksudnya seperti ini, agar ini kasus tidak menjadi bola liar kemana-mana, dalam arti banyak argumen, asumsi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Banyak yang bermunculan saksi, akhirnya saksi yang datang bisa juga memberatkan, meringankan. Nah, itulah gunanya kami meminta agar Bapak Presiden Joko Widodo itu membentuk tim pencari fakta agar fakta-fakta yang terjadi pada tahun 2016 dan 2024 itu dibuka secara terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat juga bisa menilai gitu, Mbak. Oke. Kak, ini nanggepin aja ya Kak. Ini kan kemarin Peggy ini diperiksa pra peradilan gitu ya. Terus diperiksa juga Facebooknya dan lain sebagainya. Yang mengarahnya itu kepada Peggy tidak bersalah. Kalau menurut kamu sendiri, jika memang betul arahnya tidak bersalah, berarti pantas nggak nih untuk dibebaskan dan sebagainya? Menanggapi aja Kak. Kalau tanggapan kami kan sejak awal memang yang membuka itu PS sebenarnya tidak kuat untuk dijadikan tersangka kan adalah Abang Hotman sendiri yang mengeluarkan statement ada 5 orang yang tidak mengakui, hanya 1 orang, itu kan tidak kuat. Nah, tentu di sini kami sangat berharap pihak kepolisian juga transparan dalam kasus ini sehingga ini juga tidak muncul fitnah-fitnah atau dalam arti juga salah tangkap gitu kan, jangan sampai hak orang yang dirampas seperti itu. Ya kalau memang Peggy merasa dia tidak bersalah, ya dia harus melakukan upaya hukum semaksimal mungkin menurut kami. Mungkin ya bagian-bagian daripada penyidikan hari ini adalah bagian dari upaya hukumnya Peggy gitu. Oke. Terus ini juga Kak, kan Pak Ibtu Rudiana juga diperiksa ya kemarin oleh Propam, walaupun memang ayah dari almarhum tetap akan berpengaruh juga nih ke Vina. Mungkin kalau menurut kamu sendiri perlu transparansi nggak sih dari hasil pemeriksaan itu? Oh iya, justru kenapa akhirnya sekarang muncul asumsi, berbagai macam asumsi, dan saya bilang seperti bola liar kemana-mana, ya karena sejak awal itu semua masyarakat mempertanyakan kenapa Bapak Ibtu Rudiana sampai saat ini tidak mengeluarkan statement apa-apa. Kami justru bertanya, pada tahun 2016 tuh apa sih yang terjadi? Itu kan yang dipertanyakan oleh masyarakat selama ini. Justru dengan beliau menutup akses itu jadi makin bertanya-tanya gitu. Makanya dengan ini kami meminta agar pihak kepolisian juga membuka secara transparan apa sih hasil pemeriksaan tersebut sehingga masyarakat juga jadi tidak berpikir yang macam-macam kan gitu kan, apa sih hasilnya, kenapa hasilnya ditutup-tutup. Ya kalau memang itu kewenangan penyidikan ya silahkan, tapi alangkah lebih baiknya secara transparansi dibuka kepada masyarakat. Mari semua kita buka hasil dari semua penyidikan ini agar tidak muncul asumsi-asumsi yang buruk terhadap pihak kepolisian maupun pihak-pihak terkait seperti itu. Berarti sampai akhirnya Pak Rudiana diperiksa oleh Propam, ini berarti tim Hotman juga belum direspon juga gitu ya dari chatnya untuk mengajak Pak Rudiana bekerja sama gitu? Oh, sejak awal kan memang kami sudah menghubungi, terakhir memang ada seperti statementnya Bapak pada hari lalu ada orang dari Bapak Ibtu Rudiana menghubungi kami Oke. untuk mengajak bertemu gitu kan. Akhirnya
dengan pembicaraan yang singkat, intinya seperti itulah. Intinya Bapak Rudiana ingin bekerja sama, lalu ditolak. Kami menolak secara tegas. Gitu. Kami menolak secara tegas untuk tim kami bekerja sama. Seperti ya, kalau memang mau bekerja sama, ayo silakan bongkar sama-sama apa yang terjadi. Itu yang kami mau. Gitu. Kami tidak ingin berdiskusi secara khusus seperti itu. Biarkan ini menjadi asumsi masyarakat, jadi apa ya, informasi yang terbuka gitu kepada masyarakat seperti itu. Jangan jadi informasi yang tertutup, nanti jatuhnya jadi fitnah lagi seperti itu. Oke. Artinya dari pihak atau dari pihaknya Pak Rudiana sendiri ini minta diskusi ini maksudnya dalam hal apa nih Kak? Maksudnya hal-hal untuk diatur kah mungkin atau seperti apa? Apa ya, narasi atau bahasa dari Pak Rudiana sendiri? Narasinya yang kita tangkap sih ingin didampingi oleh Bapak Hotman gitu dalam kasus ini. Tapi Bapak Hotman secara tegas menolak. Oh gitu. Mungkin ada alasan lebih tegas nggak sih Kak? Berarti kan ini posisinya Vina dan Eki setara, maksudnya sama dengan kuasa hukum yang sama-sama dari Bang Hotman. Mungkin alasannya Bang Hotman menolak Pak Rudiana untuk didampingi. Ya itu karena arahnya. Kan sejak awal kami sudah membangun komunikasi. Kenapa sejak awal ditolak? Kenapa ketika kasusnya sudah sebesar ini baru ada komunikasi, dan itu juga komunikasinya secara khusus dan tertutup seperti itu ya. Gitu. Jadi ya itu akhirnya Bapak memutuskan untuk menolak seperti itu. Ya kalau memang mau melakukan upaya hukum silakan lakukan upaya hukum sendiri. Berarti respon untuk mengajak diskusi bukan dari Pak Rudiana langsung tapi dari timnya atau? Iya, dari orang tim. Dari orang tim. Oke. Berarti itu yang menimbulkan akhirnya ada curigaan atau dan lain-lainnya ya dari Bang Hotman sendiri. Oke Kak, satu lagi nih Kak, soal Liga Akbar yang kabarnya kan dia saksi kunci tapi sekarang dia mencabut BAP, terus dia juga menghilang gitu ya, belum ada kabarnya lagi. Ini kalau menurut kamu sendiri seperti apa sih Kak posisi Liga Akbar ini? Nanti kan pasti akan menunjukkan titik terang gitu. Menurut kamu gimana Kak? Ya, masalah mencabut BAP dan lain sebagainya ya itu memang mungkin punya hak masing-masing ya seperti itu. Cuman ya kami juga bingung kenapa belakangan ini banyak sekali saksi-saksi yang bermunculan, bahkan dari keluarga almarhum pun bilang pada tahun 2016 tidak ada yang mau bersaksi gitu loh. Kenapa sekarang akhirnya bermunculan saksi-saksi yang seperti sekarang gitu kan ya. Ya apapun itu gitu, kami berharap mudah-mudahan semua itu menjadi bagian daripada agar kasus ini menjadi terang gitu. Jangan sampai juga ya orang yang tidak bersalah jadi terhukum, orang yang terhukum menjadi bebas seperti 2 DPO yang dihilangkan gitu. Nah itu juga patut dipertanggungjawabkan. Karena apa? Di dalam BAP, di dalam putusan ada 2 nama DPO itu yang jelas-jelas dia memperkosa, dia menganiaya, lalu bahkan dia membawa jenazahnya ke flyover. Lalu ketika tiba-tiba 2 nama itu sekarang akhirnya tidak ada, lalu siapa yang membawa jenazahnya? Kan itu yang muncul pertanyaan. Nah itulah yang kami terus gali, kami terus pertanyakan. Akhirnya muncul asumsi-asumsi kami yang seperti itu gitu. Kenapa sih, ada apa nih pada tahun 2016? Terlebih lagi tambahan Bapak Ibtu Rudiana menutup gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan ini semua seperti ini sekarang akhirnya kan menjadi besar ya gitu. Menjadi konsumsi publik juga. Ya mudah-mudahan pihak kepolisian lebih transparansi lagi dalam kasus ini sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya dan tidak berpikir negatif tentang kasus ini. Satu lagi nih Kak, terpidana ini kan dari 8 orang akhirnya mereka bilang juga mereka korban salah tangkap juga dan lain sebagainya. Mereka juga mau mengajukan PK. Mungkin itu kan pasti akan memberatkan Vina dan Eki termasuk dari kakak juga gitu. Mungkin seperti apa tanggapannya? Ya kalau itu kan memang ya silahkan saja kalau mau melakukan PK ya upaya hukum untuk maksudnya membela diri. Ya kami persilahkan. Kami juga kan pada tahun 2016 kami tidak tahu apa yang terjadi, hanya baru kami pengacara baru pada tahun 2024. Ya mudah-mudahan segala upayanya yang menjadi titik terang lah dalam kasus ini gitu. Mau melakukan upaya hukum apapun yang jelas jangan sampai ini ada kejadiannya menjadi tidak ada. Itu aja intinya. Ya jangan sampai membuat putusan yang sudah ada menjadi hilang
seperti itu. Oke, cukup.